Permusyawaratan Ulama atau MPU Aceh telah mengeluarkan fatwa tentang judi online pada 2016 lalu. Fatwa ini dikeluarkan setelah maraknya game online yang dinilai mengarah ke perjudian dan melalaikan masyarakat. Bahkan belakangan maraknya game Higgs Domino juga membuat ulama Aceh mengingatkan masyarakat untuk tidak memainkan game ini karena ciri-ciri permainannya mengarah ke judi online. Praktek perjudian tetap saja ada di seluruh dunia. Perjudian diperkirakan telah ada begitu lama dalam kehidupan umat manusia. Dalam penggalian situs arkeologis di banyak peradaban masa lalu, para ahli menemukan banyak peninggalan berupa alat dan instrumen permainan yang kemungkinan telah dijadikan sebagai media perjudian. Permainan lotre, dadu, dan kartu telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Kita juga melihat sangat banyak perkembangan media dan instrumen perjudian lain di seluruh dunia. Perjudian juga selalu menumpang dalam perkembangan teknologi yang dicapai oleh umat manusia. Zaman dahulu, radio dan koran adalah sebuah media yang sangat efektif dalam mempromosikan ajang judi, sekaligus mengkoneksi para pemainnya dalam skala besar, mulai dari daerah, nasional, dan bahkan multinasional. Ketika manusia berhasil membentuk jaringan internet yang dapat mengkoneksi umat manusia di seluruh dunia melalui komputer-komputer mereka, praktek judi pun seolah menemukan sebuah media yang sangat sempurna untuk terus berkembang. Kasino online pertama di dunia sudah ada sejak tahun 94. Lalu setelahnya, berbagai metode keamanan, software, dan transaksi dalam perjudian online terus diperbaiki, dan bahkan dibentuk sebuah komisi pengawasan khusus yang mengawasi perjudian online di seluruh dunia. Dan website perjudian terus bermunculan di mana-mana. Market pasar dari judi online bertumbuh dalam angka miliaran dolar Amerika Serikat setiap tahunnya. Sepanjang tahun 2020, masyarakat Aceh dihebohkan dengan sebuah game berbasis perangkat mobile yang bernama Higgs Domino Online. Chip atau koin emas virtual yang menjadi komoditas yang dihasilkan dalam game ini menjadi sesuatu yang laku diperjualbelikan di dunia nyata. Game ini pun menjadi sangat digemari dan dimainkan oleh banyak orang. Tidak hanya itu, tempat dan agen-agen yang memfasilitasi penjualan koin juga bertumbuh di mana-mana. Semua transaksi juga dapat dilakukan secara terbuka dan terang-terangan. Data di Google Trend menunjukkan pencarian dengan kata kunci game ini mengalami kenaikan pesat dalam beberapa bulan terakhir, dan Aceh menjadi subwilayah yang paling banyak melakukan pencarian dengan kata kunci ini. Selaras dengan kegemaran bermain game ini yang semakin mewabah di tengah masyarakat, MPU Aceh bahkan harus mengeluarkan kebijakan khusus dalam upaya pelarangan permainan game ini. Namun sejauh ini, keberadaan fatwa tersebut rasanya tidak sama sekali menggoyang kegemaran masyarakat untuk terus bermain game ini. Game Higgs Domino ini merupakan produk dari perusahaan developer Higgs Game yang beralamat di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Meski begitu, banyak orang Aceh yang menyebut kalau game ini adalah produk dari Cina karena tampilan permainan yang memang mengusung beberapa tema yang bernuansa budaya Cina seperti naga dan lain-lain. Data di Play Store menunjukkan kalau game ini sudah di-download sebanyak 10 juta kali dan masuk dalam game terpopuler paling atas untuk kategori permainan papan. Selain data dari Google Trends, kegemaran masyarakat juga dapat dilihat dari fanpage Facebook resmi game ini yang memiliki hampir 250.000 penggemar. Ada banyak akun yang beralamatkan di Aceh yang aktif berkomentar di sana. Dan lucunya, hampir semua komen di fanpage ini berisi keluhan-keluhan karena mereka jarang menang dan telah kehilangan banyak uang setelah memainkan game ini. Judi memang menimbulkan gejolak psikologi yang unik yang membuat orang mengalami kecanduan, tak ubahnya seperti rokok atau alkohol.
Meskipun baru mengalami kekalahan, orang akan selalu merasa ada sesuatu yang menarik mereka untuk kembali dalam permainan. Harapan meraih kemenangan besar, keseruan dan ketegangan yang ditimbulkan sepanjang pertandingan, bahkan meski di saat kalah, akan menimbulkan adrenalin dan endorfin, serta memicu peningkatan aktivitas otak yang terhubung ke saraf dopamin. Ini semua membuat orang akan merasakan kepuasan luar biasa ketika meraih kemenangan walaupun nilainya kecil, dan akan mentolerir kekalahan meski nilainya perlahan terus membesar. Selain gejolak psikologi dan kimiawi dalam otak, kecanduan judi juga ditimbulkan oleh manipulasi tertentu yang dibuat oleh mesin dan tampilan permainan. Media judi seringkali mengusung tema warna yang cerah dan menggoda seperti warna kuning emas. Mereka juga membuat suara-suara dan karakter tertentu yang akan keluar saat pemain memperoleh kemenangan dan kekalahan. Karakter ini akan memberikan ucapan selamat disertai bunyi recehan koin saat menang yang menimbulkan efek kepuasan. Sebaliknya saat kalah, karakter lembuni yang muncul akan memberikan efek menantang yang membuat orang betah untuk terus bermain, dan simpati yang memancing harapan untuk menang di kesempatan berikutnya. Kesimpulannya, kecanduan judi tidak hanya muncul sebagai hasrat memperoleh kemenangan, tetapi juga disebabkan oleh keseruan, ketegangan, dan tantangan yang muncul sepanjang permainan. Apakah fatwa MPU dan beberapa contoh tindakan represif terhadap para pemain akan efektif menurunkan minat dan obsesi masyarakat terhadap game ini? Sepertinya sulit untuk terwujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulillahi wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Baik teman-teman sekalian, di sini saya ingin membahas sedikit tentang fenomena chip domino yang ada di Aceh. Bahwasanya chip domino itu adalah permainan online yang sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat. Di situ banyak elemen-elemen masyarakat yang dipengaruhi oleh aplikasi chip domino itu sendiri, seperti kelalaian waktu, perjudian. Yang jelas-jelas di dalam agama Islam bahwasanya bermain judi itu diharamkan. Nah, salah satu di dalam Al-Qur'an Karim Allah Subhanahu wa taala melarang yang namanya judi, baik itu dalam bentuk nyata dan juga bentuk online. Nah, jadi buat teman-teman sekalian, atas fenomena ini saya menghimbau ke mandum-mandum Merakandung yang ada di Aceh ataupun di luar Aceh yang dengar mandum, lung himbau janganlah main-main lagi seperti itu. Masih banyak hal-hal yang bisa kita lakukan yang positif, yang bisa membangun. Bagaimana daerah kita Aceh itu bisa maju kalau pemuda-pemudanya atau masyarakat-masyarakatnya itu masih memainkan permainan yang dilarang oleh agama. Sedangkan daerah kita itu daerah Serambi Mekah. Nah, Nanggro Getanyo, provinsi kita yang Serambi Mekah. Puta pu yang tak pula nyenti timo, pu yang tak pegat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi menyotanyo gaduh tamu MN yang hal-hal yang diharamkan dalam agama, maka sia-sia menumnya, yang penghalang bagi kemajuan daerah Getanyo, yang penghalang daripada keberkahan Nanggro Getanyo. Nah, jadi baik salahkan orang lain, jangan menyalahkan orang lain Nanggro Getanyo hana maju. Nah, kalau negara kita, daerah kita tuh nggak maju, tetapi kita menyalahkan diri sendiri apa yang udah kita lakukan buat daerah kita. Nah, jadi bagi teman-teman yang masih menggunakan permainan chip domino, mohonlah berhentikanlah. Masih banyak hal-hal yang lain, masih banyak aplikasi-aplikasi handphone yang positif lainnya yang membangun, yang membuat kita maju dalam berpikir. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.